Halo guys, perkenalkan nama saya Almonso Alexandro Mudaso dengan NIM 190611021177. Saya Siti Maharani Tarif dengan NIM 190611021162. Saya Safira Laila Adam dengan NIM 190611021157. Saya Stefani Mika Cornelia Goni dengan NIM 190611021163. Di video ini kami kelompok 2 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas 5B4 akan membahas materi tentang perilaku aktivitas biaya dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, kita mulai dari konsep perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah cara suatu biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan dalam penggunaan aktivitas. Lebih simpelnya, perilaku biaya ini menggambarkan apakah biaya input bersifat tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan output aktivitas. Jika biaya jumlahnya tetap, baik ketika aktivitas meningkat maupun menurun, maka biaya tersebut merupakan biaya tetap. Sebaliknya, jika biaya itu berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Di sini, biaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya, mesin pabrik yang disewa sebesar 15 juta rupiah selama 1 tahun dan memiliki kapasitas produksi sebesar 240.000 unit per tahun. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah. Ia dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya, mesin pabrik yang digunakan untuk produksi menggunakan daya listrik 0,1 kWh, tarif 1 kWh sebesar 2.000. Berarti biaya tiap unitnya 200 dikali 0,1 kali 2.000. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya, seorang salesman biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualannya. Kemudian ada horizon waktu, aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Horizon waktu sangat penting dalam menentukan perilaku biaya karena biaya dapat berubah dari tetap ke variabel. Tergantung apakah keputusan terjadi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dan juga terdapat sumber daya yang disediakan dengan 2 cara, yaitu 1. Sumber daya fleksibel atau sumber daya yang tersedia ketika diperlukan adalah sumber daya yang diperoleh dari luar dan tidak diperlukan adanya komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Dikarenakan biaya sumber daya ini ia tersedia ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan. Maka, total biaya akan meningkat ketika kebutuhan sumber daya meningkat. Secara umum, kita dapat memperlakukannya sebagai biaya variabel. Sebagai contoh seperti pada penggunaan bahan baku dan energi. Dan yang kedua, sumber daya terikat atau commit resource, atau sumber daya yang tersedia sebelum penggunaan adalah sumber daya yang diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit maupun implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya, tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya atau tidak. Biaya atas sumber daya ini dapat dikelompokkan menjadi 2. 1. Biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas aktivitas, yakni jangka panjang atau commit fixed expense, contoh pembelian atau penyewaan bangunan dan peralatan. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kapasitas aktivitas jangka pendek atau discretionary fixed expense, contoh tenaga kerja.
Selanjutnya ada asumsi linearitas dan perilaku biaya step. Asumsi linearitas sebenarnya untuk fungsi biaya menurut ekonomika makro adalah non-linear, tidak berbentuk garis lurus. Namun dalam penerapan akuntansi manajemen, fungsi biaya dikonversi melalui hubungan linear, yakni tingkat perubahan biaya dianggap konstan di seluruh tingkat aktivitas untuk memudahkan penafsiran biaya. Perilaku biaya step. Meskipun kebanyakan dari kita menggunakan asumsi bahwa fungsi biaya bersifat berkelanjutan, namun dalam kenyataannya, beberapa fungsi biaya mungkin tidak berkelanjutan, yang biasa disebut dengan fungsi biaya step atau step cost function, yakni memiliki tingkat biaya yang konstan selama rentang penggunaan atau output aktivitas tertentu dan untuk selanjutnya meningkatkan hingga tingkat biaya yang lebih tinggi pada beberapa titik dan sifatnya tetap untuk rentan aktivitas serupa. Ada dua jenis biaya step. Satu, biaya variabel step atau step variable cost. Dalam biaya variabel step, lebar step kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variabel step dianggap sebagai biaya variabel yang ketat. 2. Biaya tetap step atau step fixed cost. Biaya tetap step merupakan biaya yang mengikuti perilaku biaya dengan step lebar. Banyak commit resources yang mengikuti fungsi biaya ini. Biaya tetap step dikategorikan sebagai biaya tetap. Kebanyakan biaya tetap step bersifat tetap selama rentang operasi normal perusahaan. Dan konsep perilaku biaya terakhir yaitu perilaku biaya campuran. Nah, sangat dimungkinkan bila aktivitas yang dilakukan perusahaan memerlukan adanya commit resource dan flexible resource secara sekaligus. Hal ini menunjukkan adanya perilaku biaya campuran. Contoh, perusahaan membeli sebuah mesin fotokopi untuk aktivitas pengadaan dokumen. Dengan biaya lease sebesar 2 juta rupiah dibayar tiap tahun. Untuk mengoperasikannya, perusahaan harus membayar biaya operasi rata-rata 60 per lembar untuk menutup biaya toner, kertas, dan pemeliharaan. Mesin fotokopi ini di-lease selama 3 tahun dan memiliki kapasitas produksi 200.000 lembar per tahun. 2 juta rupiah di sini menggambarkan sumber daya yang harus disediakan di muka dan 60 menggambarkan biaya perolehan sumber daya ketika digunakan. Perilaku biaya ini dapat ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan 2 juta rupiah tambah 60X. Catatan akuntansi seringkali hanya menunjukkan total biaya dan penggunaan aktivitas. Pada biaya campuran, sehingga perlu untuk memisahkan total biaya menjadi komponen biaya tetap dan variabel. Berikutnya ada metode pemisahan biaya campuran yang dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode tinggi rendah atau high-low method. Dengan metode tinggi rendah, kita memilih terlebih dahulu 2 titik terendah dan titik tertinggi. Titik terendah menunjukkan aktivitas terendah dan titik tertinggi menunjukkan aktivitas tertinggi. Untuk mencari rumus biaya digunakan persamaan berikut. V sama dengan perubahan biaya per perubahan aktivitas, atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Dan F sama dengan total biaya campuran kurang biaya variabel, sama dengan Y2 kurang X2, atau F sama dengan Y1 kurang X1. Keunggulan dari metode ini yang pertama, objektivitas, dan yang kedua, dapat mengetahui hubungan biaya dengan cepat hanya berdasarkan 2 titik data. Dan untuk kerugian atau kelemahannya, yaitu jika 2 titik tertinggi atau terendah tersebut merupakan outlier, maka hubungan biaya aktivitas yang diperoleh menjadi tidak representatif. Yang kedua, metode scatterplot.
Dengan metode ini, kita memplot titik-titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas. Hal ini dilakukan untuk menilai validitas hubungan linear yang diasumsikan. Kemudian dipilih titik untuk menempatkan garis terbaik pada titik-titik scatter plot, yaitu garis di mana titik-titik data lebih dekat dengan garis tersebut daripada garis lainnya. Setelah menentukan dua titik untuk membuat garis terbaik, maka rumus biaya dapat dihitung dengan persamaan yang digunakan pada saat menggunakan metode tinggi rendah. V sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Dan F sama dengan Y2 kurang X2. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot ini yaitu memberi kesempatan untuk melakukan analisis biaya secara visual, serta dapat mengidentifikasi nonlinearitas, keberadaan outliers, dan terjadinya pergeseran dalam hubungan biaya. Adapun untuk kekurangannya, yaitu tidak adanya kriteria objektif dalam pemilihan garis terbaik, sehingga kualitas rumus biaya tergantung pada kualitas penilaian subjektif analis. Dan yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan deviasi atau selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual. Ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis yang terdapat pada masing-masing titik dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil merupakan garis kecocokan terbaik atau best fitting line. Metode ini lebih disarankan daripada metode tinggi rendah maupun metode scatter plot. Rumus statik yang digunakan untuk menghasilkan rumus biaya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, reliabilitas rumus biaya. Kebanyakan metode kuadrat terbaik mengidentifikasi garis terbaik, namun tidak menyatakan seberapa baiknya. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang diterangkan, semakin baik garisnya. Persentase ini ditunjukkan oleh koefisien determinan, karena koefisien itu merupakan persentase reliabilitas yang diterangkan, maka nilainya selalu berkisaran antara 0 dan 1. Semakin dekat R kuadrat ke 1, semakin baik garisnya. Koefisien determinasi dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut. Ukuran alternatif untuk goodness of fit adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinan. Korelasinya antara min 1 dan plus 1. Kelebihannya adalah mampu mengindikasikan arah hubungan, yaitu jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak ke arah yang sama, atau korelasi positif. Dan jika koefisiennya negatif, diprediksikan kedua variabelnya bergerak ke arah yang berlawanan, atau korelasi negatif. Satu faktor penggerak mungkin tidaklah cukup dalam menjelaskan variabilitas perilaku biaya aktivitas. Menambahkan variabel tambahan lain ke dalam persamaan mungkin dapat meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi biaya aktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan metode regresi berganda dengan persamaan linear diperluas menjadi Y sama dengan F plus V1 X1 plus V2 X2. Selanjutnya itu pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan metode tinggi rendah. Manajer menggunakan pengetahuan dan pengalamannya mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi outliers, memahami pergeseran struktural, dan menyesuaikan parameter sebagai antisipasi atas kondisi yang berubah. Pentingnya biaya per unit. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan untuk pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Biaya per unit digunakan untuk menilai kesediaan, menentukan laba, menyediakan input untuk berbagai keputusan seperti penentuan harga, keputusan membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus.
Karena pentingnya, keakuratan biaya per unit menjadi suatu isu yang kritis. Secara konsep, biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Sistem pengukuran biaya. Sistem pengukuran biaya yang umum digunakan adalah pembebanan biaya aktual dan pembebanan biaya normal. Nah, biaya aktual atau actual cost system yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ke produk. Sedangkan biaya normal atau normal cost system yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu atau disebut predetermined rate. Nah, predetermined rate overhead adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan data yang diestimasikan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan roda mobil memperkirakan bahwa overhead untuk tahun tersebut adalah sebesar 75 juta rupiah dan produksi yang diharapkan sebesar 150.000 unit. Maka tarif overhead sama dengan 75 juta dibahagi 150.000 yang dimana hasilnya adalah 500 juta. Selanjutnya itu kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain unit yang diproduksi, jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Nah, itulah pembahasan materi dari kelompok. Semoga dengan penjelasan kami tadi bisa dengan mudah dipahami dan kiranya dapat berguna nantinya. Terima kasih telah menonton.